Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya sampai saat ini kita boleh dikumpulkan di sekolah yang kita cintai ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak, Ibu Guru, rekan sejawat yang mengajar di SD Batang Padi 2 ini. Selamat siang bagi kita semuanya. Waktu izinkan saya pada saat ini untuk mempresentasikan tentang budaya positif, bagaimana budaya positif ini berguna untuk sekolah kita, agar sekolah kita ini semakin hari semakin baik, semakin maju. Jadi di awal kata saya ini, saya mohon izin Bapak Ibu, pada saat ini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, terlebih Ibu Kepala Sekolah, bukan. Dan saya tidak merasa lebih pintar daripada Bapak Ibu, namun saya berbagi pada saat ini dari yang saya pelajari sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Jadi Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi untuk ini kita perhatikan apa yang menjadi refleksinya tentang budaya positif ini. Pada dasarnya budaya positif ini adalah bertujuan untuk bagaimana sekolah kita ini semakin maju, semakin baik, dan sekolah kita ini mempunyai visi dan misi yang kuat untuk kita semuanya di sini sebagai guru, sebagai kepala sekolah maupun murid bisa berkolaborasi untuk menciptakan sekolah yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, inilah yang nanti kita harapkan sekolah kita, yang didasarkan pada sebuah filosofi yang kuat dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baru di situ kita nanti mempunyai nilai dan peran sebagai guru untuk menggerakkan, untuk membuat sekolah kita maju sehingga menghasilkan yang namanya profil pelajar Pancasila dari budaya positif yang kita ciptakan di sekolah kita ini. Harapan kita dengan budaya positif ini, Bapak Ibu guru, saya, kepala sekolah, murid-murid merasakan nyaman di sekolah, menikmati budaya, menikmati lingkungan di sekitar sekolahnya, sehingga dia kita semua bersukacita berada di sekolah kita ini. Nah, jadi Bapak Ibu, budaya positif itu ada beberapa item yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu disiplin positif. Ada namanya juga teori kontrol. Ada juga namanya bagiannya hukuman. Nah, kita masuk dalam disiplin positif. Biar sama-sama kita dalami. Nah, disiplin positif. Apa itu disiplin? Pak Ibu, sering kita mengucapkan kata ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Taat peraturan. Taat peraturan. Ya, itu sering. Terus apa lagi? Itu biasa yang sering kita sebut disiplin ya. Berarti orang yang disiplin itu orang yang taat. Ah, ini dia pandangan umum. Pandangan umum disiplin itu taat peraturan, teratur, patuh. Dan terkadang untuk mencapai disiplin ini kita ada konsekuensi, ya kan? Dan ada hukuman. Biasanya itu yang kita lakukan. Nah, kita teliti lebih dalam, apa itu sebenarnya disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan disiplina, yang berarti belajar. Jadi sesungguhnya disiplin itu asal katanya belajar. Namun bahasa belajar di sini, belajar yang dimaksud belajar yang mengakar. Bukan hanya ketika murid atau kita dapat ilmu langsung lupa sesaat, enggak, tapi mengakar dia. Nah,
Kata disiplina itu sinonim juga dengan disiplin, yang berarti murid atau pengikut. Itu sinonimnya. Iya. Iya. Nah, secara garis besar, makna disiplin yang mau disampaikan kita adalah sebagai seorang murid atau pengikut harus mengetahui alasan yang kuat kenapa dia mau menjadi seorang murid atau menjadi seorang pengikut. Nah, ini sebenarnya akar dari kata disiplin itu. Jadi kalau kita guru, kita harus tahu kenapa kita jadi guru. Alasannya apa kita jadi guru. Nah, jadi makna disiplin sesungguhnya ada dalam diri kita. Atau yang disebut dalam istilahnya intrinsik. Bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya kita disiplin bukan karena faktor luar, tapi sesungguhnya kita disiplin itu karena faktor ada di dalam diri kita. Yang menjadikan diri kita itu disiplin. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya disiplin itu bukan peraturan itu yang membuat kita disiplin. Bukan. Bukan juga karena hukuman. Bukan karena hukuman, bukan juga karena konsekuensi. Nah, artinya terbalik dalam pandangan umum. Pandangan umum, sering kita dikatakan orang yang disiplin itu karena peraturan yang membuat kita disiplin. Karena hukuman yang membuat kita disiplin. Kalau anak-anak, karena hukum dia, baru dia membuat dia jadi disiplin. Kan gitu. Atau ada konsekuensi yang kita buat, membuat dia jadi disiplin. Enggak. Tapi sesungguhnya disiplin itu karena ada alasan kuat dalam diri kita, sehingga kita disiplin sendiri. Iya, jadi disiplin itu sesungguhnya berangkat dari diri kita sendiri. Bukan orang yang membuat kita disiplin, bukan peraturan yang membuat kita disiplin. Nah, ini sesungguhnya makna dari disiplin itu. Selanjutnya, penghargaan. Apa itu penghargaan menurut Bapak Ibu? Kira-kira apa itu penghargaan? Apresiasi. Artinya ketika kita ada berbuat sesuatu, ada apresiasinya. Gitu ya? Oke, kita tengok. Sesungguhnya, penghargaan itu adalah sesuatu yang berangkat dari dalam diri sendiri. Dan dimulai dari diri sendiri untuk melakukan dan memperjuangkan sesuatu yang berdampak pada penghargaan dalam diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, penghargaan itu bukanlah sesuatu yang dikejar atau diupayakan semata-mata kita untuk mendapat penghargaan dari orang lain atau mendapat apresiasi dari orang lain, tapi enggak. Tapi sesungguhnya ketika kita penghargaan itu adalah jikalau diri kita sendiri berbuat melakukan sebagai bagian tugas dan tanggung jawab kita sendiri. Inilah penghargaan. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya kalau dari kita perhatikan penghargaan ini, kita sendiri yang menghargai diri kita. Bukan orang lain menghargai diri kita. Jadi kalau kita sendiri menghargai diri kita, berarti kita sudah menjadikan diri kita berharga. Jadi ini sesungguhnya penghargaan itu. Jadi sering konotasinya ketika kita berbuat ada sesuatu yang diberikan lalu membuat kita merasa dihargai. Enggak. Tapi sesungguhnya penghargaan itu adalah ketika kita berbuat karena kita menghargai diri kita sendiri. Karena kita bertanggung jawab. Karena kita mempunyai tugas itu. Jadi kalau kita mempunyai tugas atau tanggung jawab kita sebagai guru, kita mempertanggungjawabkan tugas kita itu, mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tupoksi kita itu, sesungguhnya kita menghargai diri kita sendiri. Itulah penghargaan. Oke, selanjutnya. Posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu ada posisi kontrol namanya ya. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol kita ada pada guru atau ada pada murid? Posisi kontrol sekarang yang kita lakukan ada pada guru, ada pada murid? Hah? Coba saya ilustrasikan seperti ini. Ini tangan saya genggam ya, Bapak Ibu. Ini tangan saya genggam.
Nah, Bapak Ibu menyuruh saya membuka tangan saya ini. Tapi saya tetap menggenggam. Pertanyaannya, siapa yang punya posisi kontrol ini? Bapak Ibu atau saya? Saya. Oke. Paham ya? Apa tadi ya posisi kontrol tadi? Bapak Ibu tadi mengatakan posisi kontrol ada pada Bapak Ibu ya? Bukan pada murid ya? Karena murid-murid di bawah kontrol kita. Betul kan? Iya. Iya, artinya kita suruh dia mau, berarti murid itu mau dirinya dikontrol kita. Pertanyaan, kalau dia nggak mau, dia di bawah kontrol kita atau tidak? Hah? Kalau dia, misalnya kita suruh dia nggak mau, dia di bawah kontrol kita atau enggak? Hah? Nah, itu posisi kontrol tangan saya tadi itu sebenarnya punya siapa nih kontrolnya? Saya sendiri. Berarti posisi kontrol itu ada pada murid itu sendiri. Untung anak kita baik-baik, mau menuruti perintah kita. Berarti dia mau dikontrol, kan gitu. Iya. Tapi ada anak-anak yang tak mau dikontrol. Kita suruh apapun tak mau dia. Itu kontrolnya ada pada diri mereka. Itu dia. Jadi jangan kita mengatakan semua posisi kontrol itu hanya pada guru. Enggak, pada murid pun juga. Nah, kalau posisi kontrol ada pada guru, itu ada 5. Ini pertama penghukum. Nah, ini kurasa Bapak Ibu pernah melakukan sebagai posisi kontrol penghukum. Seorang guru biasanya menggunakan posisi ini sebagai untuk menghukum secara fisik atau verbal. Verbal itu perkataan untuk maksud tujuan pendisiplinan. Biasanya ini ada 2 cara yang dilakukan oleh guru. Kalau nggak main fisik, main verbal. Padahal dalam ilmu didaktiknya pada tahap 1, artinya begitu mudah anak untuk disiplin, tapi juga lupa terhadap disiplin itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mempunyai posisi kontrol sebagai penghukum, memang anak itu taat. Tapi besoknya lagi, pasti bisa dilakukannya lagi. Ini dalam ilmu didaktik tahap 1. Jadi artinya, dia disiplin itu nggak nakal. Dia disiplin karena takut. Takut apa? Hukuman. Nanti ada secara fisik atau secara verbal. Jadi kalau anak-anak takut karena hukuman, itu disiplinnya nggak kuat. Besok lupa lagi itu Bapak Ibu. Contohnya kutip sampah. Lalu mulut kita ngomong, kutip sampah, kutip sampah. Nampak kita nggak dikutipnya juga. Coba kita bilang, kita kasih konsekuensi. Kalau yang kutip sampah, yang nggak kutip sampah, nanti nggak masuk kelas. Bersih itu dibuatnya. Tapi besoknya belum tentu dia jadi orang pengutip sampah. Nggak mau juga, dibiarkan aja. Nah itu dia kalau sebagai posisi kontrol yang pada tahap pertama. Tahap yang paling rendah. Yang kedua, posisi kontrol kita membuat rasa bersalah. Nah ini bukan berarti anak itu yang membuat dia merasa bersalah, tapi diri kita. Ini biasanya seorang guru bertindak seolah-olah ia merasa salah dalam mendidik, salah dalam mengajarkan anak itu. Salah dalam dirinya. Ternyata ini tidak lebih baik dibandingkan dengan, ternyata ini lebih baik dibandingkan dengan penghukuman atau konsekuensi dalam pendisiplinan. Saya punya pengalaman, Bapak Ibu. Saya sampaikan aja ini. Waktu saya mengimpal di kelas Bu Lastri pertama kali masuk. Ada anak di situ yang mungkin Bu Lastri tahu, si Albi namanya. Itu nakal itu. Jadi si Albi ini pertama kali dia sering ganggu Yana. Mau pensilnya dicuri dan lain sebagainya. Lalu siap itu saya mengatakan sama dia, waduh sedih kali ya nak, kalau saya salah Bapak Ibu guru sudah mendidik dirimu, salah Bapak Ibu guru tidak menjadikan kau anak baik. Ternyata dia berubah. Nah, jadi ketika kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, seolah-olah kita gagal, seolah-olah kita salah, seolah-olah kita tidak mampu mendidik dia, atau salah melakukan mengajar dia, ini justru membuat anak-anak jadi makin lebih disiplin.
Jadi jangan kita menyalahkan mereka, tapi kita coba menyalahkan diri kita. Justru anak lebih disiplin seperti ini. Gitu ya. Ini posisi kontrol tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, ada namanya posisi kontrol sebagai teman. Jadi Bapak Ibu, dalam posisi ini, guru melakukan pendekatan lebih persuasi. Artinya, pendekatan yang bagaimana dia biar senang, dia tidak merasa bersalah kali, dia nggak merasa berdosa sekali. Nah, ini yang kita lakukan. Kita menganggap dia sebagai teman. Sehingga anak itu ketika melakukan kesalahan dan perbaikan, justru ia lebih terpanggil karena kedekatannya. Biasanya kadang-kadang sama anak-anak itu, melakukannya menganggap teman. Kalau ketika dia berbuat kesalahan, ajak dia seperti teman. Kau nanti kita, ayo main apa kita? Gelut-gelutan, bilang gitu. Ketawa dia, tapi besoknya berubah dia itu. Daripada langsung kita hukum secara verbal atau kata-kata. Jadi jadikanlah anak-anak itu sebagai teman. Nah, maka dia akan lebih disiplin. Coba Bapak Ibu, kita buat anak-anak kita seperti itu, lebih dekat. Maka dia pasti lebih disiplin. Selanjutnya, ada namanya posisi kontrol pemantau. Di mana posisi ini guru dalam hal ini melihat, memantau terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dia perbuat. Guru memantau, mengawasi anak yang tergerak dengan sendirinya untuk melakukan perbaikan. Jadi Bapak Ibu, untuk pemantau ini kita harus awali dengan kesepakatan. Contohnya, ada namanya kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, kita sepakati dulu. Jangan kita yang buat, tapi sama anak-anak itu. Kalau ribut, apa hukumannya? Atau kalau ribut, apa konsekuensinya? Kita sepakati. Nanti mereka sendiri nyebut, ya, Bu, kalau ribut, nanti buat aja seperti ini. Oke. Baru, kalau yang jahil, apa konsekuensinya? Mereka sendiri yang keluarkan. Nah, ketika mereka mengungkapkan apa yang menjadi sebuah konsekuensi dari yang dibuat kita kesepakatan itu, maka anak itu sendiri tersadar. Oh, ini nggak boleh kulakukan karena dia sendiri yang menyebutkan. Oh, ini nggak boleh kulakukan karena ini ada hukumannya. Dia sendiri yang buat hukumannya. Nah, ini kita memantau aja, bukan kita yang pembuatnya, tapi anak itu sendiri. Ini posisi kontrol sebagai pemantau. Dan inilah yang paling baik. Posisi kontrol sebagai manajer. Kita sebagai guru, jangan kita berpikir kita tidak bisa berposisi sebagai manajer. Nah, bagaimana posisi sebagai manajer ini? Nah, dalam posisi ini, anak akan menyadari kesalahannya sendiri dan melakukan perbaikannya sendiri. Jadi ketika dia salah, dia nggak baik, dia sendiri sadar. Dia memperbaiki sendiri. Nah, inilah tahap yang paling baik di mana anak itu sendiri yang berusaha untuk mendisiplinkan diri sendiri. Inilah yang kita maksud tadi dalam pendisiplinan positif. Pendisiplinan positif adalah lahir dari dirinya sendiri. Bukan dari orang lain yang mendisiplinkan, tapi dirinya sendiri yang mendisiplinkan. Nah, tahapan ini bisa tercapai kalau kita sudah memulai dari tahap pemantau. Nah, ada kesepakatan kita bangun di kelas, lalu kita pantau, lalu kita posisikan sebagai manajer. Jadi, Bapak Ibu, jikalau ada anak-anak yang melanggar dalam disiplin yang sudah ditetapkan, nanti dia sendiri akan berusaha untuk memperbaiki diri. Ini posisi manajer. Artinya, Bapak Ibu, yang ingin kita capai di sini adalah anak sudah tahap disiplin intriksi. Kesadaran dirinya sendiri terbangun. Jadi, contohnya Bapak Ibu, ketika anak-anak mengutip sampah, itu sesungguhnya Bapak Ibu, kita harus tahu dulu, anak itu mengutip sampah karena dia takut dihukum atau apa? Atau dia sadar? Nah, kita capai dulu posisi ini, tapi dengan catatan dengan sebagai pemantau. Kita buat kesepakatan antara dia. Sehingga nanti dia sendiri yang melakukan disiplin untuk membersihkan sampah. Ada sebuah kesadaran di dalam dirinya.
Dan ini menurut psikolog dalam ilmu didaktik William Glasser, unsur yang paling baik adalah manajer. Kenapa? Sebab ketika seorang guru dalam posisi manajer, seorang guru mengajak anak untuk bersama-sama memperbaiki dirinya dalam upaya pendisiplinan positif. Dan anak terbimbing untuk menemukan nilai dirinya dari setiap perbaikan dalam dirinya sendiri. Sehingga demikian akan melahirkan nilai diri yang positif dalam diri. Saya pernah sudah melakukan dalam CGP ini simulasi kepada anak kelas 6. Dan simulasi itu ada videonya, nanti kalau sempat saya sampaikan. Ada videonya bagaimana ketika anak-anak sampai pada posisi dia sadar sendiri. Saya buat peraturan di kelas, peraturan yang dibuat kesepakatan bersama. Setiap masuk agama harus lengkap buku, harus lengkap Alkitab, harus lengkap buku paket. Nah, ketika anak tidak lengkap, saya buat di situ ada bintang-bintang. Dia sendiri yang cabut bintang-bintangnya itu. Dia sendiri yang membuat nilainya kurang, bukan saya. Jadi anak itu tersadar sendiri. Nilai saya kurang ya, karena kesalahannya dia sendiri. Lalu besok-besok dia diajari untuk lebih bertanggung jawab lagi. Nilainya apa? Nilai bertanggung jawab. Nah, inilah dalam teori kontrol. Hal yang perlu dipahami dalam pendisiplinan. Nah, Bapak Ibu, nah ada namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, setiap apa yang dikerjakan anak-anak ataupun yang kita kerjakan, sebenarnya Bapak Ibu kita punya kebutuhan dasar. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada namanya kebutuhan dasar bertahan hidup. Ada butuh kasih sayang, ada butuh ingin diterima, ada butuh kesenangan, ada butuh kebebasan, ada butuh penguasaan. Nah, ini bagian penting yang harus kita ketahui dalam diri anak-anak. Contohnya, kita lihat ada anak kita yang bertengkar, berantem. Kebutuhan apa? Kenapa yang membuat mereka berantem? Bertahan hidup. Karena kalau biasanya anak-anak, dia luan, ngejek aku Pak. Masa aku DJI dia aja. Ya aku DJI baliklah. Akhirnya berantem. Apa itu nilainya? Bertahan hidup. Ada Bapak Ibu, anak-anak si sayang, ini cari perhatian. Caper kalau kita bilang. Wah, sikit-sikit mau diperhatikan. Ada aksinya jadi buatnya apa? Sebenarnya Bapak Ibu kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang. Kepingin ya dia disayangi. Maunya ditengok ibuku inilah. Jadi caper kali dia. Ada butuh rasa diterima. Nah, ini hampir sama dengan rasa kasih sayang, rasa diterima. Ingin dia bagaimana supaya tampil terus. Ada anak-anak yang suka tampil terus. Supaya dia apa? Baru sikit-sikit dia maunya di depan. Dia mau yang di luar. Padahal salah yang dikerjakannya. Tapi dia maunya di luar. Ada yang seperti itu. Ini ingin diterima. Biar dibilang, hebat kau ya nak. Gitu seperti itu. Nah, ada yang kesenangan. Jadi memang Bapak Ibu, ini harus kita perhatikan. Ada anak itu yang kebutuhannya untuk cari kesenangan. Gak ada angin, gak ada hujan. Dipukulnya kawannya itu. Ditanya kenapa? Iseng aja katanya. Ini kesenangan. Ini kebutuhan dasar senang. Berarti dia senang dalam sehari-harinya. Itu. Ya gak ada Bu. Enak aja gitu. Dia mau kemana? Ini kebutuhannya. Ada butuh untuk penguasaan. Tuan penguasaan diri ini biasanya orang yang lebih terkontrol lagi. Jadi Bapak Ibu ini harus kita dalami. Kenapa anak itu melakukan ini? Kenapa anak itu perbuatan ini? Sesungguhnya itu ada karena kebutuhan dasar mereka. Dan ini saya katakan tadi keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu mari kita buat secara bersama di kelas kita masing-masing. Ada sebuah kesepakatan yang kita bangun antara guru dengan anak. Tapi ingat yang buat peraturan itu anak-anak, jangan kita. Supaya mereka ingat apa yang mereka ucapkan. Nah, dan mereka lebih taat. Jadi ini tanggung jawab bersama. Kita mulai dari kelas kita masing-masing. Nah, nanti
Kita bangun mereka untuk keyakinan mereka masing-masing. Jangan kita yang membuat peraturan, tapi biarkan mereka membuat peraturan yang universal. Nah, ingat ya, yang universal ya. Jangan peraturan kita lain dari yang lain. Nah, yang universal aja, supaya nggak bertentangan dengan masyarakat. Ini kenapa? Jangan nanti kita buat peraturan itu berbeda, nggak sesuai dengan apa yang dianut nilai-nilai di masyarakat. Ini bahaya nanti. Jadi mari kita bangun. Selanjutnya ada namanya restitusi. Nah, aja Ibu Resti tambah tusi, kan betul. Iya. Apa itu restitusi? Restitusi itu kalau menurut Kelson Gosen adalah sebuah proses membantu murid untuk memiliki tujuan disiplin positif. Jadi dia untuk menemukan disiplin positif dengan tujuan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi Bapak Ibu, dalam restitusi ini, ketika anak tahu dia salah, jangan kita terus mendikte dia kau orang bersalah. Tapi bagaimana kita untuk capai memulihkannya ketika dia mengakui dia kesalahannya. Murid diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi jangan Bapak Ibu kita nggak kasih kesempatan anak-anak untuk memperbaiki diri. Biarkan dia. Nah, dalam restitusi ini ada namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di dalamnya itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan membangun keyakinan. Ini hal yang penting yang perlu yang kita lakukan di dalam sekolah kita untuk pendisiplinan positif. Inilah disiplin segitiga restitusi itu. Jadi Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini ketika menstabilkan dalam kesalahan anak, justru kita tanya dulu alasannya. Bapak Ibu, coba pernahkah Bapak Ibu ketika anak berbuat salah, pernah nggak Bapak Ibu tanya alasannya? Kalau pernah, berarti kita berupaya untuk menstabilkan. Tapi ada yang seorang guru nggak pernah, nggak mau tahu dia, alasannya nggak mau tahu, langsung ngasih hukuman. Tapi lebih bagus kita stabilkan, kita tanya, apa alasanmu untuk berbuat itu? Apa tujuanmu nak berbuat itu? Apa kesenangan yang kau berbuat itu? Nah, kalau yang usil itu tadi. Nah, baru siap itu kita validitas. Artinya kita pilih-pilih, dia masuk yang mana kebutuhan dasarnya. Baru siap itu kita masuk di dalam melakukan tindakan. Nah, Bapak Ibu, budaya positif yang disampaikan kepada kita pada saat ini, sebenarnya ada hal-hal yang penting dalam mindset kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama itu adalah upaya pendisiplinan tidak hanya diselesaikan dengan hukuman. Jangan kita berpikir anak disiplin karena ada hukuman. Anak disiplin karena ada konsekuensi. Enggak. Jadi jangan itu. Disiplin itu sesungguhnya yang paling hakiki adalah dari dirinya sendiri. Yang kedua, penghargaan orang lain bukan satu-satunya memotivasi seorang untuk melakukan disiplin. Bukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu menghargai dirinya sendiri. Jadi bangunlah anak-anak itu untuk dia menghargai dirinya sendiri. Kita juga sebagai guru, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, peran kita, tanggung jawab kita. Selanjutnya, untuk pendisiplinan, kita memang perlu pengamatan. Kita memang perlu analisis. Dan kita perlu agar tindakan itu benar, tindakan itu tidak salah, sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya, restitusi segitiga merupakan upaya yang sangat baik untuk disiplin. Jadi mari Bapak Ibu, kita lakukan yang namanya restitusi segitiga dalam upaya untuk pendisiplinan. Nah, ini salah satu cerita yang saya sampaikan tadi tentang anak yang bagaimana bisa berubah. Ini pengalaman saya. Ini saya sampaikan tadi. Anak itu berubah dari posisi kontrol yang benar. Ini
pengalaman saya dalam segitiga restitusi. Jadi demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan.